Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang bisa beribadah dengan Anda pada hari ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan kemurahan ya Tuhan. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir dalam ibadah secara onsite pada pukul 8 pagi di rooftop Mall Pamulang Square. Namun, apabila Anda tidak dapat menghadiri ibadah secara onsite, Anda dapat beribadah secara online melalui kanal YouTube kami di Gereja Baptis Pemulihan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 7 malam. Meskipun Anda beribadah secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan turut hadir dan melawat dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita akan terus bertumbuh bersama melalui sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul setengah 11 pagi atau setelah ibadah. Gereja menyediakan beberapa kelas pengajaran, mulai dari kelas balita atau asuhan hingga dengan kelas dewasa senior. Mari kita hadir untuk dapat lebih mengenal Kristus, saling berbagi, dan menjadi tempat untuk kita saling menguatkan. Sekolah Minggu maju, gereja pasti bertumbuh. Kami juga mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah doa dan penyembahan secara onsite setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam di rooftop Pamulang Square. Bukan hanya berdoa bagi pergumulan jemaat, kita juga akan mendoakan pergumulan gereja serta bangsa dan negara. Saya percaya ketika kita bersepakat dalam doa dan penyembahan, maka Tuhan akan hadir dan menjawab setiap pergumulan kita, sehingga kita mengetahui kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Anda juga dapat memberikan persembahan, perpuluhan, serta komitmen kita kepada Tuhan melalui transfer ke rekening Bank BCA yang tertera di layar Anda. Jika Bapak Ibu Saudara melakukan transfer, jangan lupa untuk mencantumkan nomor perpuluhan, nomor komitmen, maupun persembahan khusus yang ada. Kita percaya bahwa melalui kesetiaan kita dalam mengembalikan persembahan perpuluhan menjadi bukti bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita, melebihi dari apapun juga. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara membutuhkan pelayanan gereja, seperti pelayanan doa, pelayanan pemulihan, pelayanan keluarga, pelayanan pelepasan, atau pelayanan lainnya, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp atau scan QR Code yang tertera di layar Anda. Sekian pengumuman gereja minggu ini. Sebentar lagi, kita akan memulai ibadah. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi saudara, apa kabar? Katakan.
Puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu dalam pemeliharaan Tuhan selama seminggu ini. Amin. Sebab itu mari kita akan bersuka cita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kita akan beribadah, saya menyampaikan selamat datang untuk keluarga dari Pendeta Dominikus Bambang Suryanto. Benar ya Pak ya, hafalan saya ya. Dengan Ibu, selamat datang beribadah di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Dan kita kedatangan saudara kita yang baru dengan nama Ibu Ninda. Benar ya? Benar. Boleh bangkit berdiri? Ya, puji Tuhan, ini Ibu Ninda. Kiri kanannya boleh memberikan salam atau teguran. Ucapkan selamat datang. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Terima kasih, puji Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita akan mengalami hadirat Tuhan. Amin saudara. Siapa yang di sini sudah siap untuk memuji Tuhan? Saya mau lihat lambaian tangannya. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita akan datang kepada Tuhan, membawa hati kita sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu teduh jenak. Kami mau bersyukur Tuhan atas pagi hari ini, karena kami dapat merayakan kebangkitan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bangkit, dan kuasa kebangkitan itu Tuhan berdampak dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau menjadi pemenang lebih daripada pemenang, karena kami memiliki Allah yang sudah bangkit dan hidup. Dan kami percaya pada pagi hari ini kami mau datang dengan penuh sukacita. Kami mau menari bagi nama Tuhan, kami mau bersuka karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sudah bangkit dan hidup. Terima kasih ya Bapa, sebab itu Tuhan, biar Engkau menerima segala pujian dan hormat syukur pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang bersukacita katakan amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari sama-sama kita akan bersukacita. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan. Kita mau merayakan kemenangan Tuhan kita. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lebih sungguh lagi katakan,
buat setiap kita. Amin saudara. Mari sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik ya Bapa. Sebab itu kami mau terus memuji menyembah Engkau. Mari sama-sama kita katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Katakan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatan. Dia bantu hatiku, dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan. Katakan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia sudah menang mengalahkan maut dan menebus setiap dosa-dosa kita. Oh Tuhan, Dia sungguh baik. Katakan, Dia sangat baik. Lagi Yesus, Dia baik baik. Oh, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari lebih lagi katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Katakan, He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and Jesus, Jesus, He is so good to you and Jesus, Jesus, He is so good to you, He is so good to me, He is so good to you and me. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Saudara makin semangat untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, amin. Sekali lagi kita katakan, He is so good to you, amin. He is so good. Tunjuk kiri kanan saudara, katakan, Jesus, He is so good to you and me, amen. He is so good to you, He is so good
Puji Tuhan, saudara persilakan duduk kembali. Mari kita akan terus menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Bapa. Sungguh kami bersuka cita dan kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, bahkan mengalami Tuhan secara pribadi pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu.
kita datang dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan mau datang ke dunia, mau menyelamatkan setiap kita, bahkan mati dan bangkit buat saya dan saudara. Sebab itu mari kita akan merenungkan kebaikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mengubah kebiasaan kita. Mari kita akan datang menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kuangkat hatiku tinggikan namamu. Kuangkat hatiku tinggikan namamu. Katakan karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. hanya Yesus Kau anugerah terbesar.
bersyukur Kau adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Dan kami mau bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Mari kita akan persiapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk sama-sama kita akan dikuatkan lewat firman Tuhan yang akan ditabur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih Allah sungguh telah terbukti. Ketika Bapa serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi saya dan saudara. Tiada kasih di dunia seperti kasih Tuhan kita, Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
katakan kembali, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ini kerinduan kami, seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Biarlah kami senantiasa menyembah Tuhan selama hidup kami, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau datang ke dunia, Engkau menyerahkan nyawamu, disalibkan, mati dengan penuh penderitaan. Di hari ketiga Tuhan dibangkitkan, membuktikan bahwa iman yang kami pegang, percaya ada jaminan keselamatan. Terima kasih Bapa, semua yang Tuhan lakukan bagi kami. Biarlah kami saat ini merayakan kasih yang besar itu, merayakan kasih yang telah menyelamatkan bagi kami. Mari Tuhan Kau berbicara pada kami melalui firman-Mu ini. Jamah dan urapi hamba-Mu, kuasai hati pikiran. Sungguh-sungguh firman-Mu disampaikan dengan penuh dari kuasa Tuhan. Berkati kami yang mendengar, supaya kami mampu mengerti kehendak Tuhan, menghayati, melakukan apa yang Tuhan inginkan pada kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit, kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Gak ada anak-anak? Oh ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat Paskah. Saudara, pasti Paskah itu merupakan hal yang sangat besar bagi saya. Kenapa? Karena minggu yang lalu, hari Jumat ya, kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan luar biasa. Kematiannya, kita menyaksikan video walaupun itu cuplikan-cuplikan, tapi benar-benar itu kita hayati. Dan pada hari ini kita akan melihat apakah benar Tuhan itu bangkit. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam penanggalan di yang kita ada kematian Tuhan, ada kematian Isa Al-Masih. Dan banyak orang mengucapkan Paskah itu pada hari Jumat kemarin. Selamat Paskah, selamat Paskah. Saya percaya itu bukan hanya kebetulan, tapi ada kesengajaan bahwa banyak orang yang tidak mau mengakui tentang kebangkitan Yesus, sehingga mengucapkan Paskah pada waktu hari kematian. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan ini. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih yang harus dirayakan. Kalau kita bicara mengenai kasih, saudaraku, pasti kita sudah tahu tentang kasih. Bahkan hampir setiap lagu-lagu itu temanya tentang kasih. Penyembahan Tuhan di gereja-gereja seringkali temanya tentang kasih. Dan kita juga merasakan kasih di tengah-tengah keluarga. Percaya bahwa dunia tanpa kasih itu akan terasa hambar. Dunia tanpa kasih itu akan terjadi kekacauan.
Jadi jelas kasih sangat dibutuhkan dalam kehadiran di mana-mana, di dalam dunia ini, dalam keluarga, dalam bekerja, pasti kita membutuhkan kasih. Tanpa kasih kehidupan kita tidak ada gunanya. Saudaraku, itu sebabnya kita perlu bertanya apa sebenarnya tentang kasih itu. Saudara, kasih merupakan suatu tindakan yang disertai dengan pengorbanan, yang ditujukan kepada seorang. Jadi kalau kita mengatakan mengasihi, dia misalkan ada cowok yang mengatakan aku mengasihi kamu, tapi nggak ada tindakan, itu gombal. Amin. Itu gombal, saudaraku. Mengungkapkan mengasihi kamu sehari 2 kali atau 3 hari, tapi ketika sang cewek ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan sesuatu, dan cowoknya itu berkata, "Oh, saya sibuk, saya nggak bisa, sorry ya." Ya menurut saya tinggalkan saja. Itu gombal, kasih gombal. Seorang suami juga begitu, saudaraku, pada waktu membangun keluarga didasarkan dengan kasih. Dan kasih itu harus disertai dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, walaupun itu perkataan yang sering kita ucapkan, itu pasti tidak ada kasih dalamnya. Jadi kasih itu merupakan tindakan yang penuh pengorbanan yang diberikan kepada seseorang. Saudara, kasih manusia biasanya ditujukan kepada orang-orang yang kita kenal. Kasih kita ditujukan pada keluarga kita, pada suami, istri, anak-anak, kakak, adik. Kita bisa berkata, kami mengasihi keluarga. Atau juga kita mengatakan mengasihi itu dipraktekkan dalam orang-orang yang kita kenal. Sahabat, misalkan teman sekolah, teman bisnis, yang kita kenal. Tetapi saudaraku, berbeda dengan kasih Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Roma, pasal yang ke-5 ayat 6-8, dikatakan Tuhan mengasihi semua orang. Bahkan Tuhan mengasihi semua orang ketika kita masih berdosa. Coba bayangkan, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih hidup dengan penuh kejahatan, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Itu bedanya kasih kita dengan kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan baca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-3 sampai yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 3 sampai ayat ke-8. Bagaimana kita bisa belajar tentang kasih kebangkitan Kristus ini. Kasih kebangkitan yang harus dirayakan. Jumat yang lalu kita belajar kasih yang harus diingat. Kita nggak mungkin, saudaraku, melupakan pengorbanan Yesus. Dan saat ini kita nggak mungkin tidak merayakan kebangkitan Yesus. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu sudah siap? Buka HP-nya. HP dibuka tapi jangan yang lain. HP-nya dibuka tapi Alkitab saja. Jangan yang lain. Mari baca bersama-sama dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul,
Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi, ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Yang sangat penting kusampaikan. Paulus mengawali ayat 3 dengan perkataan yang sangat ditekankan. Yang sangat penting, bukan yang penting, tapi yang sangat penting kusampaikan yang aku telah terima. Jadi ini suatu pernyataan, ungkapan yang sangat penting. Apa perkataan, apa hal yang sangat penting itu? Dikatakan ayat ketiga, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Jadi ketika kita merayakan kematian Tuhan Yesus, bukan karena rekayasa. Tapi karena kitab suci yang mengatakan bukan hanya Injil, beberapa kitab suci mengakui tentang kematian Tuhan, maka dikatakan sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat a, Kristus telah dikuburkan sesuai dengan kitab suci. Ayat 4b, Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan ayat yang kelima, Kristus telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Saudaraku, jadi kalau kita berkata merenungkan apa yang disampaikan Paulus sesuatu yang sangat penting, sesungguhnya inilah inti dari iman Kristen kita. Iman kita harus mencerminkan bagaimana kita percaya bahwa Yesus telah mati karena menyelamatkan dosa-dosa saya dan saudara. Kemudian Kristus telah dikuburkan. Dan kemudian pada hari ketiga telah dibangkitkan. Minggu yang lalu Jumat yang lalu kita melihat bahwa itu semua telah dinubuatkan Tuhan. Telah dinubuatkan di Alkitab. Kematian Tuhan melalui penderitaan, penyalipan, kemudian dikuburkan, pada yang ketiga dibangkitkan, semuanya telah dinubuatkan jauh sebelum Tuhan datang. Lalu dikatakan di sini dalam ayat yang ke-4b, telah dibangkitkan. Saudara, kalau kita mencermati dari kata dibangkitkan, itu berarti seperti tindakan pasif, karena diawali dengan dibangkitkan, dipulihkan, apalagi. Itu merupakan tindakan pasif yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi menunjukkan tindakan aktif yang dilakukan oleh Bapa. Jadi pengertiannya Kristus telah dibangkitkan oleh Bapa. Telah dibangkitkan oleh Tuhan, telah hidupkan kembali. Dan itulah sebabnya saudaraku, yang pertama kita akan belajar tentang bukti kebangkitan Yesus. Saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 5 sampai ayat yang ke-8, bukti kebangkitan Yesus itu karena ada saksi, ada saksinya. Saksinya di sini yang pertama adalah Kefas atau Simon Petrus atau Rasul Petrus. Kemudian kemudian 12 murid menyaksikan kebangkitan Yesus. Kemudian dikatakan lebih dari 500 orang. Perhatikan, lebih dari 500 orang, mungkin bisa 550, bisa 600, bisa 700, mungkin begitu banyak, dan mereka dikatakan sekaligus
Coba saudaraku, bagaimana sebanyak orang itu menyaksikan sekaligus Yesus telah bangkit. Kemudian kepada Yakobus dan juga akhirnya kepada semua rasul dan kepada Rasul Paulus yang waktu itu masih menjadi Saulus. Saudaraku, ada Profesor Michael Licona, itu profesor perjanjian baru dari Amerika, itu menulis tentang ada banyak seorang yang menyanggah kebangkitan Yesus. Banyak yang menolak kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu Profesor Michael Licona ini, dia seorang profesor perjanjian baru Amerika, menulis sebuah buku tentang kebangkitan Yesus, tidak ditinjau dari Alkitab, bukan, tapi ditinjau dari sejarah. Ini mantap, saudara. Jadi bukan dari Alkitab, tapi profesor ini menulis buku tentang kebangkitan Yesus dari sejarah. Dan benar, membantah orang-orang yang menyangkal, yang tidak percaya tentang kebangkitan. Semua teori dipatahkan oleh profesor ini. Saudaraku, saya minta supaya benar-benar jangan ragu tentang kebangkitan Yesus. Amin. Ada berita sekarang Yesus gak bangkit, ada banyak rekayasa. Tapi profesor membuktikan, bukan sudut Alkitab, tapi dari segi sejarah dibuktikan. Benar ada kebangkitan Yesus. Sesuai dengan sejarah keahlian sang profesor ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa luar biasa tentang kebangkitan Yesus, bahwa kebangkitan Yesus itu berbeda dengan kebangkitan orang-orang. Saudaraku, memang apakah ada orang yang sudah mati dibangkitkan? Ada enggak? Ada banyak, saudaraku. Di Alkitab dituliskan misalkan anak janda Sarfat itu sudah mati dan dibangkitkan oleh Elia. Anak Sunem dibangkitkan oleh Elisa. Anak Yairus dibangkitkan oleh Yesus. Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin pernah mendengar orang sudah mati dibangkitkan. Saya sering mendengar tapi itu rumor. Saya nggak tahu sendiri, tapi ada katanya orang mati dibangkitkan. Ada berita yang heboh, ada seorang di daerah mana sana, daerah apa itu? Bukan apa kulit hitam mana? Negara apa? Nigeria. Ada seorang pendeta yang bisa membangkitkan. Saudaraku, seandainya itu benar, saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Tetapi saudaraku, kebangkitan orang-orang yang telah dibangkitkan itu berbeda. Mereka yang telah mati dan dibangkitkan itu akan mati lagi. Anak janda Sarfat akhirnya mati lagi. Anak perempuan Sunem mati lagi. Anak Yairus mati lagi. Lazarus juga mati. Jadi semua yang telah dibangkitkan itu hanya bangkit sementara dan akhirnya mati. Lah, berbeda dengan kebangkitan Yesus. Yesus dibangkitkan dan tidak mati lagi. Yesus mengalami kehidupan yang kekal, kehidupan yang terus menerus. Tidak akan mati lagi. Kebangkitan Yesus kekal, sifatnya kekal dan tidak pernah mati lagi. Sampai sekarang kita percaya, kita menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Nah, kalau mati kenapa disembah itu? Saya masih kecil itu, nenek saya itu mengatakan saya itu berdoa di makam kakek saya. Ini makam kakek saya masih ingat ketika musim-musim makan sekolah, kami dibawa, ya saya ikut aja. Ayo berdoa supaya kamu diberi kepintaran oleh kakekmu. Nah, pikiran saya main, masa sudah meninggal bisa menolong? Tapi ya karena
anak saya ikuti saja. Maksudku, tetapi sekarang itu masih ada banyak orang. Setiap musim-musim ke makam, banyak anak-anaknya, cucunya datang berdoa di makam, minta supaya diberkati. Minta supaya usahanya diberkati. Minta supaya sekolah cucunya diberi kepintaran. Nah ini nggak mungkin, saudara. Kenapa? Sudah mati nggak bisa. Jadi kalau Yesus itu mati dan kita menyembah Yesus, yaitu sia-sia. Nggak mungkin yang sesuatu udah mati menolong kita. Nah kita percaya bahwa Yesus telah bangkit. Itulah sebabnya kita menyembah Allah yang hidup. Jadi saudaraku, lalu yang kedua kita bagaimana makna kebangkitan Yesus? Untuk apa Yesus bangkit? Apa maknanya tentang kebangkitan Yesus? Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 sampai 15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan apa maknanya kebangkitan Tuhan. Dikatakan yang pertama adalah memberi kepastian. Memberi kepastian tentang iman kita. Saudara, kalau Kristus tidak bangkit, di dalam 1 Korintus pasal yang 15 ayat yang 14 sampai 15 tadi, perhatikan, berkata, kalau Kristus tidak bangkit, kasih Kristus kepada kita akan menjadi sia-sia. Amin. Ya kembali bagaimana? Apakah mungkin orang sudah mati bisa mengasihi kita? Jadi kalau Kristus nggak dibangkitkan, omong kosong. Kalau Kristus berkata mengasihi, akan menolong kamu, akan memberkati kamu, itu omong kosong. Karena mati. Tapi bersyukur kita telah lihat bukti kebangkitan Yesus itu benar-benar nyata. Dari tinjauan perkataan firman Tuhan sendiri, dari tinjauan dari segi sejarah yang dilakukan oleh seorang profesor, membuktikan bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit. Ada banyak saksi di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Mereka melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ada yang mereka bersama-sama makan dengan Yesus yang bangkit, melihat Yesus, memegang Yesus, dan itu membuktikan bahwa Yesus bangkit. Oleh sebab itu kita bersyukur Yesus bangkit. Memberi kepastian iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, maka iman kita kepada Yesus juga sia-sia. Ya sia-sia. Kalau iman kita sia-sia, berarti kita masih hidup dalam dosa. Tidak ada yang bisa menggaransi tentang pengampunan dosa itu kecuali Yesus. Jadi saudaraku jangan ragu itu iman kita. Gak ada yang bisa garansi bisa mengampuni dosa kita. Kenapa? Karena hanya Yesus yang hidup, yang bangkit, yang ada kuasa. Jadi sekali lagi kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kasih Kristus itu sia-sia kepada kita. Iman kita kepada Kristus juga sia-sia. Dan kita masih hidup dalam dosa. Jikalau Yesus tidak dibangkitkan. Itulah sebabnya sekali lagi makna kebangkitan Yesus yang pertama adalah memberi kepastian tentang iman kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, makna kebangkitan Yesus juga dikatakan melawat murid-muridnya.
Pada waktu setelah Yesus bangkit, saudaraku, Yesus datang kepada murid-muridnya, kepada Petrus. Siapa Petrus? Orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Walaupun dia menangkal Tuhan Yesus, tetapi saat Yesus bangkit, Yesus datang kepada Petrus. Yesus melawat Petrus, menguatkan kembali, meyakinkan kembali. Setelah Yesus bangkit, bukan hanya datang kepada Petrus, dia datang kepada murid-murid yang lain. Walaupun pada waktu Yesus tangkap, mereka meninggalkan Yesus. Tapi Yesus bangkit dan melawat mereka, murid-muridnya. Yesus juga melawat Yakobus, yang sempat tidak percaya pada Yesus dalam pelayanan. Yesus juga melawat Paulus, yang pernah memusuhinya pada waktu dia masih menjadi Saulus. Saudaraku, mari kita renungkan. Kebangkitan Kristus juga melawat saya dan saudara. Yesus bangkit. Yesus bisa melakukan sesuatu yang penuh kuasa karena bangkit. Bukan dongeng. Pada suatu saat, saudaraku, awal-awal bapak saya meninggal, saya itu 1 bulan itu lebih dari 10 kali seperti didatangi bapak saya. Saya dengan bapak saya itu sangat dekat sekali, kemana-mana kami diajak. Jadi waktu bapak saya meninggal, saya sangat terpukul. Selama 1 bulan bapak saya seperti datang pada saya, mengajak saya, manggil saya, lalu saya ceritakan kepada ibu saya. Waktu saya nggak ada, ibu saya selamatan, saudaraku. Karena percaya kalau bermimpi atau ketemu diajak orang yang udah meninggal, itu akan dibawa juga. Nah, saya nggak percaya, tapi ibu saya selamatan tanpa saya tahu. Kenapa? Saya percaya orang udah mati nggak mungkin datang. Nggak mungkin datang. Tetapi Yesus tidak mati. Yesus bangkit. Itu sebabnya dia datang kepada saya dan saudara. Dia datang. Kami pernah meninggalkan Tuhan karena saya stres, saudaraku. Saya pernah tidak ke gereja, itu hampir 1 tahun nggak ke gereja, saudaraku. Saya stres. Saya di Surabaya, tempat kakak saya. Hampir setahun saya nggak ke gereja. Malam itu saya mendengarkan sebuah radio. Saya masih ingat namanya Radio Pelita Kasih dari Surabaya. Renungan firman Tuhan. Saya masih ingat ayatnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Saat itu seperti rema dalam hati saya. Dan saya percaya itu Yesus yang berbicara pada saya. Saya terusik, gak bisa tidur. Hari Minggunya saya ke gereja. Saya percaya Yesus melawat saya. Ketika saya sudah meninggalkan Yesus, hampir 1 tahun, saya meninggalkan Yesus, saya tidak bergereja. Tapi Yesus melawat saya dan saya mengalami saat itu. Beberapa kali sekarang juga saya sering mengalami Yesus melawat saya. Ketika saya dalam beban yang berat, Yesus melawat dengan memberi kekuatan, memberi penghiburan. Jadi percayalah saudaraku yang kasih Tuhan. Walaupun Yesus telah berpisah dengan kita secara fisik, tapi telah bangkit dan telah punya kuasa, masih punya kuasa untuk melawat saudara. Datang kepada saudara, mungkin saudara seperti saya, telah lama tidak ke gereja. Bapak Ibu, saudaraku yang mendengarkan
melalui streaming. Renungkan firman Tuhan ini. Mungkin engkau sudah lama gak ke gereja. Renungkan firman Tuhan ini. Berdoalah. Pasti Tuhan akan melawat saudara dengan penuh kasih-Nya. Memberi transformasi, memberi pembaharuan. Mungkin selama ini saudara sudah masa bodoh. Percayalah. Yesus akan melawat saudara. Yesus mampu datang kepada saudara. Akan memberi semangat saudara. Tapi dengan sungguh-sungguh kalau kita percaya akan kuasa itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, makna kebangkitan Yesus itu juga adalah akan melawat saudara. Melawat. Datang dalam kehidupan saudara. Ya mungkin tidak berupa fisik, tapi mungkin dari suara hati saudara. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang terjadi mendorong saudara untuk datang kepada Tuhan. Itu cara-cara Tuhan zaman masa kini. Masih ada Tuhan dan melawat saudara. Lalu yang ketiga bagaimana kita merayakannya? Bagaimana kita merayakan kasih kebangkitan itu? Saudara sekali lagi, caranya yaitu membangun relasi dengan Kristus. Ini cara supaya kita bisa merayakan kebangkitan, membangun relasi. Kalau saudara percaya Kristus sudah bangkit, saudara harus datang pada Yesus, membangun relasi dengan Yesus. Kalau saudara percaya, mengaku percaya kepada Yesus, mengaku percaya kepada kebangkitan Yesus. Tapi kalau saudara nggak pernah membangun relasi dengan Tuhan, itu sama saja. Saudara nggak percaya tentang Yesus yang sudah bangkit itu. Jadi sama seperti seorang yang berkata aku mencintai, tapi nggak ada tindakan. Walaupun sehari 10 kali mengatakan mencintai engkau, tapi kalau nggak tindakan itu omong kosong. Kalau saudara percaya Yesus bangkit, kita merayakan Paskah, kita percaya Yesus bangkit, tetapi kalau kita nggak pernah datang kepada Tuhan secara pribadi, nggak pernah membangun relasi secara pribadi, itu sama dengan bohong. Itu sama dengan seorang cowok mengatakan cintanya, tapi nggak pernah ada perbuatan. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus. Paskah nggak datang di mall. Itu bohong saudaraku. Minggu ke gereja, jalan-jalan. Itu gombal. Mengasihi Tuhan gombal. Nah saudaraku, mari kita renungkan. Cara kita merayakan kebangkitan Yesus harus dibuktikan dengan kesungguhan kita membangun relasi dengan sungguh-sungguh secara pribadi kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin saudara pengen membangun relasi pada Tuhan. Mungkin saat ini saudara merasakan beban yang berat. Sehingga saat ini saudara mungkin gagal menyenangkan Tuhan. Mungkin saudara merasa banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan perkenan Tuhan. Mungkin saudara sering jatuh dalam dosa, melakukan kecurangan-kecurangan. Atau mungkin saudara sering menyakiti hati istri, atau suami, atau anak-anak, atau melakukan perbuatan jahat semuanya laginya. Sehingga saudara menghalangi saudara datang pada Tuhan. Saudaraku sekali lagi, kita lihat bahwa apapun keadaan saudara saat ini, merenungkan, Tuhan mau datang kepada saudara.
Apapun keadaan saudara, kasih Tuhan tidak dipengaruhi dengan apa yang kita lakukan. Kasih Tuhan kekal. Tuhan terus mengasihi kita, tapi jangan disalahgunakan. Tuhan mengasihi kita. Jadi jika saudara saat ini merasa gagal, tetap percayalah Tuhan mau datang kepada saudara, mau menerima saudara, mau memulihkan saudara. Oleh sebab itu, mari kembali membangun relasi dengan Tuhan. Ini kuncinya, bangun relasi dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Sediakan waktu seperti yang Tuhan ajarkan. Pagi-pagi benar, Yesus menyendiri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Perlu waktu yang sunyi untuk berdoa. Malam-malam Yesus berdoa semalaman. Perlu waktu yang sunyi. Perlu konsentrasi. Saudara perlu membangun relasi dengan Tuhan dengan doa secara khusyuk. Menyediakan waktu yang cukup. Fisik yang sehat. Bisa fokus. Saya percaya kalau saudara lakukan ini, Tuhan akan hadir. Tuhan akan melawat saudara. Tuhan akan menguatkan saudara. Tuhan akan memberikan ketenangan pada saudara. Dan Tuhan akan menunjukkan kepada saudara jalan-jalan apa yang Tuhan lakukan, yang saudara akan lakukan. Karena Tuhan itu sudah hidup. Dan terus hidup. Tidak mati lagi. Seperti orang-orang telah dibangkitkan, mereka mati lagi. Tapi Tuhan tidak. Hidup, sanggup menolong saya dan saudara. Karena Dia adalah Allah yang kekal. Lalu bagaimana kita merayakan Paskah kembali? Saudaraku, kita merayakan dengan melalui ibadah minggu. Saudara tahu kenapa hari Minggu kita beribadah? Itu merayakan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus hari Minggu. Kita rayakan kebangkitan Yesus. Itu sebabnya orang-orang Kristen bersepakat beribadah pada hari Minggu. Menyembah Tuhan, hari kemenangan. Makanya dikatakan merayakan. Kita merayakan, dari setiap minggu kita merayakan kebangkitan Yesus. Bukan saja mengingat saja. Tapi kita merayakan, action. Ada sesuatu yang kita lakukan. Jadi kalau kita percaya Yesus itu sudah bangkit, saudaraku. Saudara pasti datang merayakan kebangkitan Yesus setiap minggu. Ibadah di gereja saudara. Saudara pasti menghargai pada waktu saudara ibadah. Karena saudara akan bertemu dengan Tuhan. Menyiapkan hati, fokus pada Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan. Dulu saya saudaraku waktu ibadah itu ya datang ke gereja. Tapi kadang-kadang gak fokusnya ibadah saudaraku. Ibadah ya. Saya sering datang itu ingin ketemu teman-teman. Anak muda waktu itu. Ke gereja itu motivasi saya ingin ketemu teman-teman. Wah banyak temannya, banyak anak-anak mudanya. Lalu bisa ngobrol-ngobrol. Jadi waktu kebaktian kami di belakang ngobrol. Gak fokus. Jadi bukan seperti itu. Atau mungkin kita ibadah itu menjadi suatu pilihan. Bukan kewajiban, bukan keharusan. Saya tetapkan bagi keluarga kami, ibadah minggu adalah keharusan. Bukan pilihan, bukan kalau bisa, bukan kalau ada waktu, bukan kalau sempat. Tapi keharusan, harga mati, tidak bisa ditawar. Kenapa? Tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Kebangkitan Yesus diawali dengan kematiannya. Kita hanya merayakan. Terus sebabnya perhatikan hari Minggu, hari kemenangan, hari kita merayakan kebangkitan Yesus.
Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kata jangan berarti larangan keras. Tidak bisa dilanggar, bukan pilihan. Saudara, mungkin kita ibadah itu bukan menyenangkan Tuhan. Ibadah kita datang karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan diri sendiri. Ya, ibadah jam berapa? Jam 8 Pak. Ibadah kok jam 8? Ini kan masih ngantuk. Sabtu kan saya tuh kerja, Sabtu itu kan saya refreshing. Masa ibadah kok jam 8? Nggak mau cari gereja lain lah. Seperti warung. Ibadah, musiknya slow banget sih. Nggak ada drumnya. Kurang semangat. Pendetanya lagi, khotbahnya begitu, mau yang lucu. Jangan serius. Saudara, itu berarti saudara menyenangkan diri sendiri. Kalau cocok dengan keinginan saya akan datang. Bukan seperti itu, ibadah bukan seperti itu. Ibadah hari kita berusaha menyenangkan Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan. Kita bukan memberikan syarat-syarat. Tapi kita harus mengikuti syarat Tuhan. Menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Saya percaya musik apapun yang kita lakukan, firman apapun, siapapun nyampaikan, jika saudara sungguh-sungguh mendengarkan, Tuhan berbicara kepada saudara. Amin. Jadi bukan kondisi yang seperti yang kita inginkan. Tapi kita harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan, menyenangkan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, lalu merayakan ibadah dengan cara melayani Tuhan. Saudaraku, fokus hidup kita bukan lagi hanya di dunia. Di dunia juga penting. Tapi saya kira bukan hanya di dunia. Manusia ditetapkan hanya mati satu kali. Setelah itu akan dihakimi. Setelah itu akan mengalami kekekalan. Jadi fokus kita bukan di dunia. Karena ada setelah itu, setelah kematian apa? Setelah kekekalan, itu yang juga kita pikirkan. Kita nggak bisa membawa uang, nggak bisa membawa deposito, nggak bisa membawa rumah pada waktu kekekalan. Nggak bisa, semua kita tinggalkan karena itu hanya kebutuhan di dunia. Kita mempersiapkan harta yang di surga, yang bernilai kekekalan, yaitu pelayanan kita. Pelayanan kita itu bernilai kekekalan, saudara. Walaupun orang tidak menghargai pelayanan, tetapi pelayanan kita itu berharga di mata Tuhan, bernilai kekekalan, akan kita bawa sampai di surga, kita melayani Tuhan. Dan itulah yang Rasul Paulus ingatkan pada kita, cara kita untuk merayakan tentang kebangkitan Tuhan. Kita percaya kebangkitan Kristus seharusnya memberikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk fokus pada Tuhan, fokus kepada kekekalan. Bukan hanya di dunia saja. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya banyak ibu-ibu tadi bangun pagi. Jadi saya jam 3 udah heboh tadi. Jam 3 karena gak ada yang jual, saudaraku. Jam 3 udah bangun. Mungkin repot ya. Makanya saya akhiri khotbah saya. Seneng kan? Kesimpulannya, kasih kebangkitan Yesus atau Paskah harus dirayakan. Harus dirayakan. Bukan dikenang. Harus ada action, harus tindakan. Karena kebangkitan merupakan kepastian iman. Bukti bahwa kita beriman, harus action.
Bukti kita mengasihi istri harus ada action. Bukti para pemuda mengasihi pacarnya harus ada action. Bukti kita mengasihi Tuhan harus ada action. Actionnya apa? Kita menyiarkan waktu, ada relasi. Actionnya apa? Kita ibadah, merayakan kebangkitan Yesus hari Minggu. Actionnya apa? Kita melayani, itu action. Karena kita ada kepastian, dia nggak ragu-ragu. Kebangkitan Yesus merupakan memberi jaminan keselamatan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal bersama Bapa yang di surga. Amin. Akhirnya kami ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini disempurnakan oleh Roh Kudus. Pengertian kami, hati kami dijamah Roh Kudus untuk menerima firman-Mu. Dibimbing Roh Kudus untuk kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biar kami buktikan bahwa Yesus bangkit dan kami merayakan dengan suatu perbuatan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Saudara, kita akan naikkan pujian. Sungguh hidup Tuhanku. Amin. Sungguhlah hidup Tuhanku. Nyanyian pujian nomor 325. Tuhan yang kulayani telah bangkit dan hidup. Meski disangkal orang, hiduplah penebus. Penuh berkat tangannya, lembut suaranya. Tuhan yang kuperlukan selalu ada karena dia bangkit. Mari kita naikkan pujian ini. Layani bangkit hidup, meski disangkal orang, hiduplah penebus. Penuh berkat tangannya, lembut suaranya. Tuhan yang kuperlukan selalu katakan, hidup, hidup, ya hidup Tuhan. Tiap saat sepanjang jalanku, hidup, hidup, juru selamatku. Sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Pelihara seluruh dunia, takkan putus asa meski hati lelah. Tuhan yang bermimpi meski menutup mata, tangannya punya hidup. Hidup, hidup, ya hidup Tuhan. Tuhan dekat tiap saat, sepanjang jalanku. Katakan, hidup, hidup, juru selamatku. Sungguhlah hidup Tuhan. Saudaraku, biarkan musik akan mengiringi saudara. Musik sendiri. Renungkan saudaraku firman Tuhan hari ini. Yesus sungguh bangkit, sungguh hidup, dan tidak mati lagi. Dia ada kuasa menolong saudara, akan melawat saudara seperti saya pernah dilawat Tuhan. Diingatkan,
Ketika saya hampir 1 tahun tidak ke gereja, saya bersyukur Tuhan lawat saya. Saya bersyukur saat sekarang Tuhan pakai saya untuk melayaninya. Siapa aja Bapak Ibu, Tuhan juga bisa melawat saudara mungkin saat ini di rumah. Mungkin saudara malas. Mari bangun hubungan pribadi. Bila Tuhan melawat saudara, Tuhan memtransformasikan hidup saudara, memberi pembaharuan supaya kita bergairah lagi iman kita. Kita akan pujikan bait ketiga ini. Hai Kristen, puji Tuhan, angkatlah suaramu, ucapkan haleluya, Kristuslah Rajamu, harapan manusia, penolong yang setia, tak ada yang setara dengan Dia. Tanyakan pujian ini. Angkatlah suaramu, ucapkan haleluya, Kristuslah Rajamu, harapan manusia, penolong yang setia, tak ada yang setara dengan Dia. Hidup, hidup, ya hidup Tuhan. Tiap saat sepanjang jalanku, hidup, hidup, jadi selamatku. Sungguhlah hidup Tuhan, hidup, refnya hidup, 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 ya hidup Tuhan. Tuhan tetap tiap saat sepanjang jalanku, hidup, hidup, juru selamatku. Sungguhlah hidup Tuhan, hidup di hatiku. Bapa, kami berdoa pada saat ini, biarlah iman kami terus bertumbuh dengan kebangkitan Yesus yang kami rayakan. Biar kami kembali diingatkan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Biarlah Tuhan melawat kami. Mungkin saat ini sudah mulai malas karena banyak kesibukan membuat kami lelah. Bila Tuhan mengingatkan kami, melawat kami seperti Tuhan pernah melawat hamba-Mu ini. Karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kami terus menyerahkan Bapak Siaan. Bapa, kami enggak jamu-jamu berdoa. Kami serahkan, Tuhan berikan semangat Pak Siaan. Beri kesabaran. Beri kekuatan ya Tuhan. Ya Tuhan terus hadir. Ada dalam hatinya, berbicara kepada saudara kami ini, menguatkan, menghiburkan, menjamah, supaya ada tetap pengharapan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Marta Siregar, yang sampai sekarang masih berobat di Penang, Malaysia. Terima kasih Tuhan, serangkaian pengobatan yang Tuhan telah berkati, Tuhan jalani. Kami terus menyerahkan hingga akhirnya nanti. Tuhan menyertai dalam pengobatan ini sehingga berhasil. Supaya sungguh-sungguh sel kanker akan dimatikan dengan kuasa Tuhan. Sehingga Ibu Marta akan semangat kembali melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa itu Ibu Sari yang juga saat ini mengalami demam. Berkati Tuhan. Berkati jamaah. Sembuhkan. Kami berdoa untuk saudara kami yang kami enggak sebut, kami bisa sebutkan satu persatu. Tuhan tolong mereka yang saat ini sedang sakit, sedang lemah, secara fisik sedang dalam pembaringan. Berikan kesembuhan
dan kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya beri kesempatan saudara berdoa secara pribadi. Nyatakan pergumulan saudara. Kita akan mengakhiri pada kita. Mari bangkit bersama-sama. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan, Allah kami yang sudah bangkit. Haleluya. Amin. Kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih nama-Mu. Sebab anugerah-Mu ada kasih buat kasih nama-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tetap Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil satu sejenak di hadapan Tuhan.
Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersalam-salaman satu dengan yang lain, dengan Ibu Gembala, dengan Pak Gembala, dengan yang lainnya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.